Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, silakan. Iya, iya. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Temanya adalah kepribadian guru. Ya, ini temanya. Kepribadian ini kalau saya lihat ini kompetensi inti ya, iya, inti guru. bagi seorang guru. Jadi kalau ini tidak tidak dapat perhatian dari seorang guru, lagi guru-guru profesional ini kan, ini masalah besar bagi pendidikan. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian bahkan mungkin lebih tahu daripada kami. Ibu tentu jenjang pendidikannya memang ada PGTK ya, PGTK. Sementara kami hanya belajar mengamati saja, secara otodidak saja, kemudian juga mendengar. Cuma mungkin bisa ini kita berbagi, sharing. Dan tentu karena kami adalah penyuluh, jadi tentu sentuhannya juga sentuhan keagamaan. Ya. Tapi yang pasti tadi kami sampaikan, kepribadian ini kompetensi yang paling penting, inti di dalam proses pendidikan. Ibu sekalian, mungkin sebetulnya banyak menurut pendapat para pakar, para ahli pendidikan, apa-apa saja yang bahagian yang perlu dari kepribadian seorang guru. Tapi saya ingin menguraikan pada kesempatan ini, mungkin ada sekitar 9 atau 10 poin saja ya. Pertama, kompetensi kepribadian itu sebagai seorang yang beragama itu adalah kompetensi iman dan takwa. Ya, imtak. Ini paling penting, iman dan takwa. Kenapa ini ibu-ibu sekalian saya katakan sesuatu yang paling mendasar? Ini karena memang seorang guru kalau tidak dilandasi dengan iman dan takwa, bagaimana mungkin dia akan menjalani perannya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, sebagai khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi ini. Nah, ibu-ibu sekalian, bagi seorang guru apalagi ini poin yang amat penting sekali. Jadi kalau ada seorang guru yang mengabaikan iman dan takwa imtak ini dia akan kesulitan untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Karena harus dimulai dari sini. Ya, dia harus meyakini itu. Imannya. Iman itu ibu sekalian tentu tidak cukup dengan mengatakan amanu billahi wal yaumil akhir atau wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, tidak hanya cukup itu. Kalau hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, malaikat lain sebagainya, mudah insyaallah. Ya, kita mungkin ibu-ibu mungkin mengajarkan ke anak-anak kita, anak di TK, memang tahap awal tentu hanya mengajarkan berapa rukun iman, ya. Tapi bagi kita seorang guru tentu tidak cukup hanya menghafal berapa rukun iman. Kalau hanya menghafal rukun iman 1 sampai 6 itu insyaallah di anak usia 3-4 tahun saja insyaallah bisa hafal. Tapi apa yang jauh lebih penting? Ya, memahaminya. Sehingga dia bisa menjadi bagian dari jiwa dan semangat kita dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, inilah poin penting yang ibu sekalian. Ya, poin pertama, kompetensi
kepribadian itu dimulai dari kompetensi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dasar negara kita Pancasila pun memang diawali dengan itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi insya Allah Ibu sekalian, dengan memahami ini dengan baik, maka tidak akan ada rasa takut yang terlalu berlebihan. Jadi kemudian yang kedua, kepribadian itu, ya, kita seorang guru juga kepribadian yang sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat fisiknya, sehat mentalnya. Ya. Peribahasa mensama. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi saya mau balik. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Saya mau balik itu. Kenapa saya mau balik itu? Ya, kalau orang kesehatan, oke lah. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi saya mau tanya Ibu sekalian, betul enggak? Orang kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat? Belum tentu. Betapa banyaknya orang-orang yang badannya sehat, gagah perkasa, cantik-cantik, tapi jiwanya tidak sehat. Ya. Jadi Ibu sekalian, kenapa ini penting? Ya. Sehat fisik, sehat rohani, sehat mental. Coba bayangkan kalau seorang guru mentalnya tidak sehat. Kalau fisiknya tidak sehat, kadang-kadang insya Allah masih bisa lah. Kalau istilah orang sakit-sakit sekete kan, masih bisa pergi sekolah. Tapi kalau mentalnya tidak sehat, mentalnya bermasalah, ya, ada guru misalnya mental bermasalah itu misalnya kalau ada guru yang gampang marah, ada guru yang gampang tersinggung, atau istilah kini ada guru yang baperan, ya, baper, dikit-dikit bawa perasaan, bahkan ikut-ikutan misalnya bikin juga di Facebook seperti orang-orang lain kan, kadang-kadang bertengkar dengan guru lain bikin di Facebook, bantu ini masa dan tiang awal aku tidak mengerti misalnya, ya, ini mohon maaf. Jadi kalau kita seorang guru kemudian juga ikut larut dengan orang-orang kebanyakan, ya, bermasalah dengan teman, bermasalah dengan lingkungan kita, lalu bikin status di Facebook, lalu bicara orang lain, ini mental kita bermasalah. Ya. Jadi seorang guru mentalnya memang harus mental yang tangguh. Ya, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak baperan bawaannya. Kemudian yang ketiga, berpenampilan menarik. Ya. Berpenampilan menarik itu ibu-ibu sekalian tidak mesti berpakaian mahal. Tidak mesti mungkin sepatunya mahal, bajunya mahal, tiap hari ganti-ganti, ya. Lalu pergi sekolah pakai ini, pakai itu. Tidak. Tentu berpenampilan menarik ini dia sederhana tapi menarik. Bagaimana caranya? Kadang-kadang dia pandai mengaturnya. Nah, tentu ibu-ibu kadang misalnya berpakaian kadang antara bajunya dengan roknya, jilbabnya, ini ibu-ibu paling jago lah. Ya. Ada Rasulullah SAW dalam banyak riwayat disebutkan, beliau memang seorang yang tampilannya memang bersih dan menarik. Kalau pakai jenggot ini Rasulullah SAW, ibu sekalian, kadang tidak seperti jenggot kebanyakan orang-orang sekarang. Kadang ada orang yang pandang yang gue mohon maaf, ala panjang, sudah tulah, punya bentuk banyak ada kutu di janggutnya tuh. Nah, mungkin ibu bisa lihat itu, ya, banyak, ya. Ada yang misalnya pakaian baju lusuh gitu, tidak bersetrika, pokoknya kalau dia bilang ini zuhud, tidak bu, ini bukan zuhud namanya, ya. Jadi jangan dibilang yang serba-serba yang penting itu zuhud, lalu kupiahnya misalnya kupiah hitam, kami apa-apa kan lah merah kupiah itu, ini zuhud orang. Tidak, bukan begitu yang zuhud. Ya.
Jadi kalau orang itu ibu sekalian diberikan nikmat oleh Allah, ditunjukkan kebahagiaan dengan nikmat Allah itu, dia dengan dia pergunakan, dia tampil dengan baik. Ya. Jadi apalagi seorang guru. Ya, dia datang ke sekolah, dia bertemu dengan wali murid, dia bertemu dengan siapa saja, berpenampilan menarik, termasuk di rumah kita masing-masing apalagi. Menarik itu bukan hanya pakaiannya, tutur katanya, cara bicaranya juga harus menarik. Ya. Jadi sikap yang menarik, yang menyenangkan bagi anak-anak. Kita kan dulu sama-sama pernah jadi murid, Bu. Ya. Walaupun sudah guru, Ibu. Kadang saya dulu masih ingat, kadang-kadang kami menilai guru. Nah, kalau guruku, aku mau deko. Kalau ibuku mau deko. Kalau ibuku mau deko. Dinilai oleh murid. Ibuku pemberang mana amale masuk. Mau kalau nak masuk ibu tu nak ada. Ibuku penyaringi mana aku. Dinilai ni murid. Ya dinilai. Dan di balik penampilan menarik ini, kemudian ada poin yang berikut. Seorang guru yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Ya, kasih sayang dan lemah lembut. Jadi jangan sampai menjadi seorang guru yang kasar, guru yang ingin berang, kadang-kadang justru ingin dihormati, ingin dimuliakan, tapi dia tidak bisa memuliakan anak-anaknya, tidak menyayangi anak-anaknya, tidak berlaku lemah lembut kepada anak-anaknya. Dan ibu-ibu sekalian, kita harus biasakan ini di mana saja. Sebab kalau sudah terbiasa di luar lemah lembut, insya Allah sampai di sekolah pun lemah lembut. Tapi kalau di luar kita biasa mungkin kasar, keras, maka kadang-kadang sampai di sekolah pun akan tabaw-baw, kasar bentuk itu. Ya, nah, ini sekilas. Ibu sekalian, kemudian ada poin penting yang, ini di poin ibu-ibu, anak-anak kita ini kan punya latar belakang berbeda-beda. Ada mungkin termasuk juga status sosial berbeda-beda, status ekonomi berbeda-beda. Kadang mungkin ayahnya mungkin pejabat, ayahnya mungkin orang kaya, yang satu orang miskin. Atau juga ada anak nih yang sopan gitu. Ada anak yang nakal, ada anak yang pemalas, ada yang rajin. Nah, ibu-ibu menghadapi anak-anak seperti ini bagaimana sikap kita? Nah, ini sharing kita ibu-ibu sekalian. Ya. Bagaimana, apakah pernah enggak ibu misalnya ketika kok kalau anakku bapaknya itu kok dilayani dengan baik. Atau kemudian ada anak-anak yang patuhnya luar biasa, sayang banget luar biasa ke anak. Lalu ketika ada anak yang nakal kok, justru bukannya dirangkul, penuh kasih sayang, tapi justru kadang-kadang diberang-berangi sih. Ada enggak? Mohon maaf, Bu. Ya. Apa yang ibu hadapi ketika berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu? Ini beda-beda kok lokal. Ya, anak kita misalnya 20. Ya. Kan beragam itu. Ya. Seorang guru yang baik, ibu sekalian, dia akan anak yang berbeda ini cara pendekatannya juga akan berbeda, tapi dia tidak akan membeda-bedakan. Ya. Jadi jangan sampai kok mentang-mentang iko, ya, mentang-mentang ini. Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi kita harus hargai mereka, latar belakangnya berbeda, ekonominya berbeda, status sosialnya berbeda, anak pintar, anak nakal, lemah, atau lain sebagainya. Kita tidak beda-bedakan. Ibu, lalu yang berikut, ya, seorang guru, kepribadiannya adalah kepribadian yang rendah hati. Ya, rendah hati, tidak sombong. Seorang guru, bahkan bukan hanya guru sesungguhnya, setiap orang-orang yang beriman dituntut kita, ibu sekalian, menjadi orang yang tidak sombong, tapi justru sebaliknya orang yang rendah hati. Dia tidak menonjolkan siapa dirinya, ya. Dia tidak menyebut dia yang terbaik, dia tidak menyebut dia yang paling benar. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang membuat orang sombong banyak?
Ya, kadang orang yang membuat sombong itu karena mungkin pendidikannya tinggi. Ya, kalau ibu kan PGTK baru, nah, kalau amula S2, nah, itu sombong. Ada orang yang sombong mungkin karena apa lagi? Lupa bersyukur. Akhirnya sombong dia. Ya, sombong itu kan karena pangkat, karena jabatan, karena kecantikannya, kekayaannya. Nah, ini perlu kita ingat Ibu sekalian. Ya. Semua yang kita sombongkan itu tidak ada yang abadi. Kaya tidak ada yang abadi. Cantik tidak ada yang abadi. Ya, pangkat jabatan tidak ada yang abadi. Jadi kalau ada pejabat-pejabat penting yang sombong-sombong sampai itu, Pak, jabatanku tak lama udah Pak. Ya, tak lama udah Pak. Pasti ada akhirnya. Ya, jangankan ya presiden saja 10 tahun. Sudah itu mengalir. Habis. Ya. Dan ingat loh ibu-ibu sekalian, sombong mah tidak suka orang sombong. Orang sombong tidak mau berkawan orang sombong. Bayang sudah tuh. Ini lah jadi sombongnya tidak mau kawan orang sombong. Nah, ya. Betul itulah kira-kira tuh. Jadi emang tampaknya emang tidak pas. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi seorang guru pun harus punya sikap yang penting, kepribadian yang memang ya ibu tuh luar biasa rendah hati banget. Tak ada sombong bagainya. Ya, padahal kami tahu mah, ibu tuh suaminya pejabat mah. Ya, kan bisa saja jawab guru TK ya kan, tapi suaminya mungkin camat, suami mungkin kepala dinas, suami mungkin pengusaha, suami mungkin dosen lain sebagainya. Tapi biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita menyadari kemuliaan seseorang bukan soal pangkatnya, bukan soal jabatannya, bukan soal ini dan itunya, tapi kemuliaan seseorang, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang adalah takwanya. Siapa yang paling takwa, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun sikap ini ibu-ibu sekalian. Ya, jadi seorang yang tidak sombong dia bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa saja. Ya. Jadi dia bisa bertemu dengan siapa saja, berkomunikasi dengan siapa saja. Nah, kalau ibu ingin biasa menjadi orang yang sederhana, biasa menjadi orang yang rendah hati, maka jangan senang hanya bergaul dengan orang-orang hebat, Bu. Ya, belajar juga bergaul dengan orang-orang kecil, bergaul dengan orang miskin, bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak sekolah, bergaul dengan orang-orang yang mungkin cacat lain sebagainya. Kadang-kadang mohon maaf Bu, kita kan kalau misalnya foto wali kota kan, pas Pak Wali datang lalu foto keluar di Facebook, ya, bersama wali kota Parangpanjang, kita kan bangga. Apalagi menteri yang datang, apalagi gubernur yang datang. Ada enggak orang-orang yang misalnya berfoto dengan masyarakat miskin lalu dia posting ke Facebook, alhamdulillah saya bertemu dengan ibu yang luar biasa ini, kan sehari kecuali orang papanya. Datang apa-apa kan, nyoka calon besok kan datang ke bukan apa sebut nih. Oh, nyonya bantuan itu. Baru diposting. Ya, karena ada kepentingan. Ya, coba ibu TK misalnya nanti sekali kan misalnya bertemu dengan orang-orang susah, bertemu dengan orang-orang miskin, foto, ya. Lalu bikin pesan-pesan moral di situ kan. Ibu ini mungkin bisa ditanya-tanya, ibu ini luar biasa. Dia orang miskin tapi anaknya bisa kuliah. Dia orang miskin tapi dia tetap ke masjid. Dia orang miskin tapi dia juga tetap berinfak, bersedekah. Kan banyak orang-orang kecil seperti itu. Nah, ibu sekalian, itu mau kecil tadi. Jadi seorang guru yang sederhana, seorang guru yang rendah hati, seorang guru yang tidak sombong, ya, di siapapun yang datang, wali murid A, wali murid B, anak A, anak B, ya, dalam kondisi apapun, dia tidak menonjolkan, dia tidak menunjukkan siapa dia melayani dengan sepenuh hatinya, ya. Ini insya Allah akan menjadi guru yang memang guru yang profesional, guru yang terbaik. Dan anak-anak akan tumbuh, ya. Tentu kita harus mentransfer sikap ini kepada anak-anak kita. Bagaimana dia juga menjadi seorang anak yang rendah hati, dia tawadhu, ya, dia tidak sombong, ya. Makanya alhamdulillah pula sekarang kan di sekolah terutama kan tidak ada lagi pakai ranking ya. Kalau di TK nih rapornya pakai ranking juga, enggak.
Sungguhnya memang kalau kita nilai pakai ranking ini, kadang-kadang kan anak yang juara 1 ini kadang-kadang kan muncul juga sifat sombongnya. Dia merasa hebat. Padahal juara belum tentu di masyarakat nanti belum tentu hebat, Bu. Betapa banyaknya anak-anak yang juara tapi justru di tengah masyarakat justru dia tidak bisa juara. Dia tidak diterima oleh masyarakat. Kita bukan menafikan anak-anak hebat, tidak. Tapi nilai yang tadi Ibu sebutkan yang karakter ya, pendidikan karakter. Justru kita ingin membangun membentuk karakter anak-anak yang memang bukan sekedar pintar-pintar saja. Lalu ini yang terakhir mungkin ya. Seorang guru ya berusahalah untuk menghindari diri kita dari perbuatan yang tercela. Ini penting sekali. Karena Ibu sekalian, jangankan guru. Istilah orang di Minangkabau ya, sakali arang tak coreng di kanya, saumui duit orang tak percaya. Ya, ini peribahasa atau apa nih? Di Minangkabau kan itu, sakali arang tak coreng di kanya, saumui duit orang tak percaya. Ya, artinya apa Ibu sekalian? Seorang guru harus ya betul-betul menjaga hal ini. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama atau melanggar norma adat lain sebagainya yang kemudian dilanggar. Karena ini akan berpengaruh besar terhadap profesi yang dijalaninya. Termasuk yang mau ceritakan di awal tadi Ibu sekalian. Ya, ini yang jangan sampai ada guru yang kemudian ketahuan guru tuh ini kasiri betul. Oh ya, halo salah nih kasiri. Ya, mungkin itu jawaban orang. Kita sebagai warga bangsa, warga negara, tidak bisa untuk itu. Ya, kita harus taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah. Ya, selama aturan yang dibuat pemerintah adalah kebaikan, kita tidak boleh melanggar, kita tidak boleh membantah. Ya, aturan Allah kita ikuti. Apa aturan Allah? Kalau dalam menikah, aturan Allah ini ada walinya, ada calonnya, ada ijab kabulnya, ada maharnya. Ya, itu aturan Allah. Tapi kalau dalam aturan manusia bagaimana? Tercatat. Mulai mengurus dari kelurahan, kemudian ke kantor KUA diurus ini dan itu siapa walinya lain sebagainya, kemudian dikeluarkan buku nikah, keluarkan kalau yang baru ini pakai kartu nikah. Tapi Ibu tidak boleh tambah lain, tidak usah lain. Nah, karena baru-baru saya kan. Nah, kalau baru ada adik yang belum ya, nah, boleh pakai kartu nikah, cuma satu saja Bu. Satu dikasih, jadi buku nikahnya kasih satu-satu, kemudian ada kayak ATM. Ini supaya apa gunanya? Supaya nanti kalau kemana-mana tidak perlu bawa buku nikah. Kan ditanya begitu kan, ini pasang sudah menikah, tidak perlu buku nikah saja, tapi kartu saja kan. Nah, ini gunanya. Nah, jadi sampai hal yang seperti itu Ibu-ibu sekalian. Ya. Bahkan mungkin ada persoalan-persoalan yang kita anggap sepele, ya. Tapi bagi saya persoalan serius. Jangan sampai ada misalnya seorang guru yang justru kedapatan buang sampah sembarangan. Ini contoh sederhana saja. Kita akan dilihat orang. Kita akan jadi panutan orang. Guru saya untuk itu. Ya. Jadi semuanya. Ya, jadi bukan hanya perbuatan tercela sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya harus dijauhi. Jangan ada guru yang misalnya naik kendaraan tidak pakai helm. Jangan ada guru yang sampai lampu merah lalu terobos lampu merah. Nah, sampai ke situ seorang guru yang jadi kepribadiannya. Ya. Jadi semuanya harus diikuti dengan baik. Nah, jadi karena itu Ibu sekalian tentu kita memang harus menjadi orang yang taat aturan. Ya, baik aturan Allah maupun aturan Rasul maupun aturan pemerintah. Jadi semuanya ditaati dengan baik. Ya, insya Allah Ibu-ibu sekalian, ya tadi beberapa poin yang saya uraikan, ya mungkin karena tidak runut ya, karena memang kan tidak seorang pengajar, bukan pula seorang dosen, ya, tapi hanya seorang wartawan dan juga seorang penyuluh. Itu latar belakang Bu.
Jadi mungkin apa yang mau uraikan di hadapan ibu sekalian ya tidak seperti ibu-ibu mengajar lah. Jadi saya mohon maaf. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, ini beberapa poin penting yang mungkin bagi Ambo kita tidak sekedar mencatat, tapi belajar untuk memahami apa yang kami sampaikan tadi, tentu menjadi kepribadian kita. Jadi sebab kalau hanya sekedar dicatat tapi tidak menjadi bahagian, tentu juga tidak menjadi sebuah kepribadian kita. Mulai hal-hal yang sederhana Ibu sekalian. Ambo sama dengan ibu-ibu kita terus belajar dan terus belajar memperbaiki diri. Tidak ada orang yang mengatakan oh Ambo lah hello, Ambo lah baik, tidak. Tapi kita menjadi orang yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Apalagi seorang guru. Ya, baik.